Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan dari live streaming. Ustadz, orang yang dari siapa Mas? Dari siapa? Abu Masais bertanya, Ustadz, orang yang terkena penyakit apakah itu indikasi orang yang kurang bersyukur atau gimana, Ustadz? Jazakumullah khairan. Orang yang kena penyakit. Okay. Ada dua pertanyaan. Apa sekalian? Iya, sekalian. Yang kedua itu pertanyaan dari Andri Prasetyo. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya mengenai 3 hal doa yang dikabulkan tadi. Tentunya ada syarat yang harus terpenuhi. Apa saja syarat itu dan apa saja penghalang doa itu? Jazakumullah khairan. Ya, yang pertama apakah ketika kita ditimpa sakit itu karena kita kurang bersyukur. Jadi ngelihatnya kemana dulu? Kalau ngelihat ke diri kita sendiri, nah itu mungkin ya sebagai bentuk introspeksi. Mungkin saya kurang bersyukur begini. Tapi jangan ngelihatnya ke orang lain. Ketika orang lain ditimpa penyakit, oh dia itu kurang bagus. Ya. Jadi karena macam-macam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala nimpakan musibah itu boleh jadi karena tadi itu, boleh jadi karena yang lain Allah ingin uji. Ya. Contohnya Rasulullah, apakah beliau ini bebas ujian? Berat. Para nabi apakah bebas ujian? Kan enggak. Berarti para nabi kurang bersyukur karena diuji? Kan enggak tuh. Ya, karena banyak aspek tadi itu. Karena begini. Artinya kalau kepada diri kita sendiri, itu sebagai bentuk bahan introspeksi. Mungkin kita kurang bersyukur, sehingga kita semakin giat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah adalah sumber segalanya, sumber rezeki kita, sumber apa saja. Ya. Kemudian yang kedua tentang doa tadi, ya. Doa yang Rasulullah wasiatkan kepada Mu'ad agar kita menjadi pribadi yang bersyukur, kita minta kepada Allah. Demikian juga pribadi yang berzikir, pribadi yang beribadah dengan semaksimal mungkin. Cuman dalam berdoa ini ada hal-hal yang jadi sebagaimana tadi ya, jadi ud'uni astajib lakum. Allah katakan berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW tadi, Mamin muslimin yad'u bida'watin illa utiya bi ihdatsalas. Tidaklah seorang muslim itu doa dengan satu doa yang tidak ada dosa di dalamnya kecuali Allah akan kabulkan salah satu dari 3 hal. Cuman yang kalau ya Allah akan kabulkan kalau tidak ada penghalang-penghalangnya. Ya, kalau sesuai dengan yang diajarkan, artinya ada adab-adab yang kita patut kerjakan, adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW dalam berdoa. Ya. Kita hindarkan diri kita dari penghalang-penghalangnya. Ya, salah satu penghalangnya itu adalah doa yang dari orang yang min qalbin ghafil, ya. Jadi orang yang hatinya ini lalai atau yang tidak terlalu butuh. Ya Allah kasih saya ini terserah. Gak ada ini. Artinya nggak terlalu ini. Tapi Allah penginkan adab dalam berdoa ini adalah ilhah. Artinya betul-betul memohon. Nah, itu baru mengharap, memohon, mengharap dengan sangat. Ya. Kemudian menjauhkan dari penghalang. Di antara penghalangnya adalah makan makanan yang haram. Kenapa? Karena kalau orang itu makan makanan yang menjaga makanan yang halal, maka tadi mustajabud dakwah. Tapi sebaliknya kalau ini ya betul-betul penghalang. Seperti kisah seorang yang dalam hadis itu kemudian Rasulullah SAW berkisah dengan seseorang Ash'asha Akbar, seorang musafir yang di dalamnya ini dia ini adalah orang yang mustajabud dakwah karena musafir. Kemudian berdebu kakinya, rambutnya acak-acakan. Dia doa angkat tangannya ya Rob ya Rob. Tapi kemudian Rasulullah ingatkan wa mat'amu haram, makanan yang dia makan makanan yang haram,
minumannya wa masyrabu haram, minumannya dia minum minuman yang haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia pakaiannya yang dia pakai pakaian yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah ngabulkan doa dia meskipun terkumpul pada dia hal-hal yang mustajabud dakwah ya. Tapi kalau kita berusaha menjaga makanan kita makanan yang halal, itu kita akan menjadi pribadi yang mustajabud dakwah seperti Sa'ad ya. Jadi saat ini datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'uli an akuna mustajabud dakwah. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang mustajabud dakwah. Rasulullah enggak doakan, tapi beliau ajarkan cara. Beliau katakan atib mat'amaka takun mustajabud dakwah. Perbaiki makananmu, bukan gizinya, tapi status kehalalannya, engkau akan menjadi orang yang mustajabud dakwah. Dan benar, saat ini dikenal sebagai orang yang sahabat yang mustajabud dakwah, orang yang paling ditakuti kalau ngangkat tangan, sehingga ketika ada orang bermasalah dengan saat ini, saat mau ngangkat tangan langsung pegang tangannya karena terkenal doa dengan doa Rasulullah SAW tadi itu, karena betul-betul menjaga makanannya, makanan yang betul-betul halal ya. Itu semoga bermanfaat.